عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kejadian yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Kejadian besar pertama yang terjadi pada tahun ini, terjadinya perang Mu'tah. Perang Mu'tah, perang yang sangat bersejarah ini. Perang Mu'tah ini terjadi antara kaum muslimin yang melawan pasukan Romawi. Asal adik muslim tahu, pasukan Romawi itu adalah pasukan yang terkuat pada zaman itu. Mereka banyak menguasai daerah-daerah. Romawi terkenal sebagai super powernya zaman itu. Nah, ini kaum muslimin datang melawan mereka. Apa sebab terjadi perang ini? Ini terjadi karena Rasulullah SAW awalnya mengutus seorang sahabat untuk memberikan surat. Namun sahabat yang dipercaya Rasulullah untuk mengirim surat ini dibunuh oleh orang Romawi. Padahal seorang utusan itu nggak boleh dibunuh. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, itu sama saja menantang perang. Ya. Akhirnya berita ini sampai ke Rasulullah. Sahabat yang dibunuh itu bernama Al-Harith bin Umair. Harith bin Umair ini dipenggal kepalanya oleh orang Romawi. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah persiapkan pasukan. Ada sekitar 3.000 orang pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Kali ini Rasulullah nggak ikut ke perang. Namun Rasulullah percayakan kepemimpinan perang kepada seorang sahabat bernama Zaid bin Harithah. Masih ingat tentang Zaid bin Harithah? Beliau adalah anak angkat Nabi SAW, kesayangan Nabi. Zaid bin Harithah yang memimpin 3.000 pasukan, 3.000 para sahabat untuk menghadapi orang Romawi. 3.000 orang, pasukan yang cukup besar. Dan ternyata pasukan Romawi, bangsa Romawi menyiapkan 200.000 pasukan. Ya, Masya Allah, ini enggak sebanding. 3.000 melawan 200.000. Ditambah lagi pasukan Romawi adalah pasukannya super power, militernya kuat, prajuritnya hebat, terkenal. Tambah lagi pasukan yang banyak 200.000. Apakah para sahabat takut? Masya Allah, para sahabat nggak takut, nggak gentar untuk maju melawan pasukan Romawi. Sebelum berangkat Rasulullah sudah berpesan kepada para sahabat, kalau misalnya Zaid bin Harithah wafat syahid ketika perang, maka pemimpinan panji Islam dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib, sepupu Rasulullah SAW. Kalaupun Ja'far radhiyallahu anhu wafat syahid ketika perang, maka diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Terjadilah peperangan di sebuah daerah yang bernama Mu'tah. Perang besar-besaran, Masya Allah. Ya, ternyata apa yang dipesankan Rasulullah SAW terjadi satu demi satu. Ternyata Zaid bin Harithah wafat dalam keadaan syahid, tubuhnya banyak tertusuk oleh tombak. Kemudian digantikan panji Islam, pemimpin Islam oleh Ja'far bin Abi Talib. Ternyata beliau pun radhiyallahu anhu wafat dalam keadaan syahid. Kedua tangannya putus. Masya Allah, Ja'far bin Abu Talib. Maka nanti kata Rasulullah, kedua tangan Ja'far ini akan diganti dengan sayap. Nah, kemudian kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh
Abdullah bin Rawaha sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, ternyata beliau pun radhiyallahu anhu syahid ketika perang. Akhirnya bingung kaum muslimin siapa akan jadikan pemimpin. Diangkatlah pada waktu itu secara mendadak Khalid bin Walid menjadi pemimpin perang waktu itu. Khalid bin Walid adalah orang yang cerdas. Melihat keadaan kaum muslimin dengan pasukan yang sangat terbatas, akhirnya Khalid bin Walid memiliki ide, memiliki taktik perang yang jitu. Apa taktik perang beliau? Di hari berikutnya ini pasukan yang berada di sebelah kanan disuruh ganti posisi dengan pasukan yang ada sebelah kiri. Pasukan yang berada di depan disuruh ganti dengan pasukan yang ada di belakang. Jadi seakan-akan orang Romawi menyangka ini ada bantuan pasukan baru di kaum muslimin. Akhirnya menggentarkan hati mereka. Mereka pun jadi takut pasukan Romawi. Nah, pada akhirnya kaum muslimin bisa pulang dengan tidak membawa kerugian yang banyak. Ada sekitar 12 orang sahabat yang syahid pada perang Mu'tah ini. Berbanding terbalik dengan pasukan Romawi, ini banyak sekali yang tewas dari kelompok mereka, dari bangsa Romawi yang ketika perang Mu'tah ini. Banyak korban yang dari mereka. Nah, walaupun kaum muslim tidak membawa kemenangan yang besar, namun ini memberikan efek yang sangat besar. Apa efeknya? Akhirnya apa? Orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab mulai berpikir dengan apa yang terjadi oleh Rasulullah bersama para sahabat. Bagaimana mungkin, kata mereka, pasukan yang sedikit ini bisa menantang pasukan Romawi yang sangat besar. Ditambah lagi pasukan Romawi adalah pasukan yang memiliki militer yang sangat kuat, terkenal. Ini berarti adalah sebuah kebenaran, dan Rasulullah benar adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya banyak dari kabilah-kabilah Arab ini, orang-orang Arab mulai masuk Islam, mulai masuk Islam satu persatu. Banyak, Masya Allah. Ya, ada pertolongan Allah. Mereka yakin gak mungkin ini terjadi kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini peperangan yang pertama. Itu perang pertama melawan pasukan Romawi ya. Nanti masih panjang lagi, masih banyak lagi peperangan dengan orang-orang Romawi sampai nanti kaum muslimin bisa mengalahkan mereka. Kejadian selanjutnya yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, itu yang terjadinya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, ini pun terjadi karena orang-orang kafir Quraisy yang sudah melakukan perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Dalam isi perjanjian sudah dikatakan bahwasanya tidak ada terjadinya gencatan senjata, tidak boleh terjadi perang, tidak boleh terjadi saling pertumpahan darah selama 10 tahun. Namun ternyata dari orang kafir Quraisy ada yang melanggar perjanjian ini. Tertumpahlah darah dari sekutunya kaum muslimin yang berada di bawah tanggungan orang-orang muslim, di bawah tanggungan para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Karena ini terjadi pengkhianatan perjanjian, karena perjanjian Hudaybiyah dikhianati oleh orang kafir Quraisy, maka Rasulullah bertindak. Kalau seperti ini tidak bisa dibiarkan, berarti mereka lah yang melanggar janji yang telah disepakati. Khawatir akan terjadi sesuatu, maka Abu Sufyan, yang mana ia pemimpin Makkah waktu itu, bergegas pergi ke kota Madinah. Dia menemui anaknya yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah ini adalah istri Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah nikah dengan anaknya Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan masih belum Islam waktu itu, masih kafir. Sedangkan Ummu Habibah adalah seorang muslimah, istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Ya, Abu Sufyan menemui Ummu Habibah. Dia meminta kepada Ummu Habibah
Ya, Abu Sufyan ngomong kepada Rasulullah meminta pembaharuan perjanjian, Rasulullah nggak mau. Kemudian Abu Sufyan datang ke Ummu Habibah pada anaknya untuk memohon kepada Rasulullah. Ummu Habibah juga tidak mau. Dan Rasulullah pergi menemui Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali. Semuanya tidak ada yang bisa menolong Abu Sufyan, dan mereka mengatakan bahwasanya adalah keputusan Rasulullah, tidak bisa lagi diganggu gugat. Akhirnya Rasulullah persiapkan 10.000 pasukan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Tapi ini tidak diketahui oleh siapa? Tidak diketahui oleh orang-orang Mekah. Mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah telah menyiapkan pasukan yang besar untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, di sela-sela kejadian ini, akhirnya Abu Sufyan mengikrarkan dirinya, bersyahadat bahwasanya ia masuk Islam. Ya, melakukan syahadat di hadapan Rasulullah dan dia masuk Islam. Nah, setelah Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan bergegas pergi ke kota Mekah, kemudian memberitahu orang-orang Mekah, penduduk Mekah, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah datang dengan pasukan yang sangat besar dan kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Itu kata Abu Sufyan. Bagi siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Nah, mereka berkata orang-orang Mekah, ya gimana mungkin kita bisa ke rumah kamu Abu Sufyan? Mana kan mungkin muat. Kata Abu Sufyan, siapa yang bersembunyi, siapa yang menutup pintu-pintunya, pintu-pintu rumahnya, dia aman. Siapa yang bersembunyi di masjid maka dia aman. Akhirnya orang-orang Mekah menyembunyikan diri agar tidak terkena ancaman dari Rasulullah dan para sahabat. Namun ada saja orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy yang ingin melawan pasukan kaum muslimin. Namun jumlah mereka tidak banyak dan bisa dikalahkan dengan cepat oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah masuklah ke kota Mekah, dikepung dengan pasukan 10.000 orang, banyak sekali pasukan Rasulullah waktu itu. Nah, akhirnya Rasulullah pergilah ke Ka'bah. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah semua. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian Rasulullah melihat di dalamnya ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu dicabut, dihapus semua oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah salat di sana. Setelahnya Rasulullah melakukan tawaf dan menyuruh Bilal untuk azan, mengumandangkan azan. Ya Masya Allah. Setelahnya jadilah kota Mekah kota Islam, kota kaum muslimin, Masjidil Haram yang kita kenal sampai sekarang. Nah, itu kejadian yang kedua. Wah, ini panjang ya. Ya, panjang sekali sekarang pelajaran kita. Yang kejadian ketiga, yang terakhir. Yang terakhir ini terjadinya perang Hunain. Namanya perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi pada 8 Hijriah juga. Ini terjadi melawan suku-suku Arab yang tidak senang dengan terjadinya penaklukan kota Mekah. Suku-suku Arab selain orang-orang Mekah ya, tidak senang dengan kejadian penaklukan kota Mekah. Mereka tidak senang, sekaligus kaget. Kok bisa orang Quraisy kalah sama orang-orang Madinah, Rasulullah dan para sahabat, kok bisa? Akhirnya mereka pun siap melawan kaum muslimin. Maka Rasulullah berangkat dengan 12.000 pasukan untuk melawan orang suku-suku Arab ini. 10.000 pasukan ini dari para sahabat yang datang dari Madinah yang untuk melakukan kota Mekah. 2.000 orang dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Nah, terjadilah pertempuran. Di awalnya di sebuah lembah yang bernama Lembah Hunain. Ini para sahabat kaum muslimin ini terkecoh, kaget dengan serangan musuh yang terjadi secara dadakan di pagi hari, sehingga
membuat pasukan kaum muslimin kocar kacir waktu itu, kocar kacir. Akhirnya Rasulullah langsung terjun ke medan perang. Rasulullah panggil kaum muslimin, Rasulullah kembali menyemangati kaum muslimin untuk berperang. Akhirnya kaum muslimin kompak lagi sehingga bisa mengalahkan suku-suku Arab ini. Ya, perang Hunain. Dari sini kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar, dan orang kafir banyak yang melarikan diri. Ya, ketika perang Hunain, orang suku-suku Arab yang kafir yang melawan kaum muslimin ini kocar kacir juga dan melarikan diri dari medan pertempuran, kabur karena nggak sanggup melawan pasukan kaum muslimin. Inilah kemenangan yang diberikan kepada Rasulullah dan para sahabat yang membuat nama Islam tenar, bagus, dan semakin banyak orang yang sadar bahwasanya ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Nah, semoga kita selalu istiqomah dengan Islam kita ini, karena Islam ini dibangun dengan usaha yang sangat besar, usaha dan pengorbanan dari Rasulullah dan para sahabat. Bersyukur kita dilahirkan dari agama Islam. Bersyukur kita sampai sekarang kita selalu diberi hidayah dengan hidayah Islam. Nah, ini terlalu kepanjangan pelajaran kita. Ya, kita cukupkan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.